warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ediana Pita Dewi. Di sini saya ingin menjelaskan materi makalah saya yang berjudul limbah dan pencemar. Limbah adalah zat yang dihasilkan dari suatu proses produksi, baik industri maupun domestik rumah tangga. Limbah dapat berupa sampah, air kukus, air buangan dari berbagai aktivitas domestik lainnya. Limbah memiliki beberapa karakteristik umum, diantaranya berukuran mikro, bersifat dinamis, penyebaran berdampak luas, dan berdampak jangka panjang. Dilihat dari jenis karakteristik tersebut, limbah dibagi menjadi 3 bagian, yaitu karakteristik fisik, kimia, dan biologi. Karakteristik fisik terbagi menjadi zat padat, bau, suhu, dan warna kekeruhan. Sedangkan karakteristik kimia terdiri dari bahan organik, biode, biologi, oksigen, minuman, dan logam berat. Karakteristik biologi digunakan untuk mengukur kualitas air, terutama air yang dikonsumsi sebagai air minum dan air bersih. Jenis limbah terbagi menjadi 2, yaitu pengelompokan limbah berdasarkan sumbernya dan berdasarkan jenis senyawanya. Limbah berdasarkan sumbernya adalah seperti limbah pertanian, limbah medis, dan limbah domestik. Sedangkan limbah berdasarkan senyawanya adalah seperti limbah organik, anorganik, dan limbah B3. Untuk pengelompokan limbah berdasarkan wujud dan bentuknya ada 3 juga, yaitu limbah cair, limbah padat, dan limbah gas. Pencemaran lingkungan adalah perubahan dasar pada kondisi lingkungan akibat adanya perkembangan ekonomi dan teknologi. Perubahan kondisi tersebut melebihi batas ambang diri dari toleransi ekosistem sehingga meningkatkan jumlah polutan di lingkungan. Jenis-jenis pencemaran ada 4, yaitu pencemaran udara, pencemaran tanah, pencemaran air, dan pencemaran suara. Pencemaran udara adalah berupa gas dan partikel seperti gas HCS. Gas tersebut adalah gas yang bersifat racun, biasanya terdapat di kawasan gunung berapi dan hasil dari pembakaran minyak bumi. Untuk pencemaran air dapat disebabkan oleh pembuangan limbah industri dan pembuangan sampah domestik. Untuk pencemaran tanah disebabkan oleh sampah-sampah plastik yang sulit diuraikan, pecahan kaca, dan kaleng. Pencemaran suara disebabkan oleh suara bising kendaraan bermotor, deru mesin pabrik yang berbunyi dengan keras sehingga mengganggu pendengaran. Pencemaran lingkungan tanpa disadari merusak keseimbangan ekosistem dan menyebabkan gangguan bagi manusia, hewan, dan tumbuhan. Untuk mencegah pencemaran lingkungan dari berbagai aktivitas manusia, dibutuhkan pengendalian dengan menetapkan baku mutu lingkungan serta pengelolaan sampah dari daur ulang dan pemisahan sampah. Dari materi yang saya sampaikan tadi dapat disimpulkan bahwa pencemaran lingkungan dapat terjadi akibat dari berbagai aktivitas industri dan aktivitas manusia yang tidak terkontrol dengan baik. Pencemaran tidak hanya berdampak negatif pada kesehatan manusia, tetapi juga dapat merusak ekosistem dan kehidupan flora dan fauna di sekitar kita. Untuk mencegah terjadinya pencemaran lingkungan, diperlukan pengendalian dan pengelolaan terhadap limbah yang dihasilkan oleh aktivitas manusia dan industri. Kesadaran masyarakat juga sangat penting dalam upaya pencegahan pencemaran lingkungan. Sekian presentasi saya, terima kasih.